Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Oke, baik, jadi hari ini kita mau menjelaskan terkait jurnal yang sebentar, nggak bisa videonya. Oke, apa? Sudah ada 3 jurnal di apa namanya, di WA. Jadi sebenarnya ini sudah cukup jelas ya. Jadi ini adalah antena patch. Ya, cuma bedanya adalah ini partial ground plane. Jadi kalau yang dilihat di sini, ini antenanya, groundnya ini antena patch standar. Jadi groundnya menutupi semua bidang antena ini. Jadi di belakangnya ini adalah antena patch yang TA dulu ya. Jadi ini yang bisa lihat kameranya ya. Halo? Bisa, Pak. Ini antena patch standar itu groundnya full di sini. Oke, jadi mirip dengan yang ini. Nah, sementara untuk yang low cost ini adalah partial ground. Jadi groundnya tidak menutupi semua area antena. Jadi kenapa kita cobakan ini? Karena ini juga sudah ada di lab antenanya. Anda tinggal buktikan lagi dengan simulasi dengan CST. Ini yang kita maksud dengan partial ground plane. Jadi antena ini bedanya dengan yang ini adalah, kalau ini adalah antenanya unidirectional, karena ini groundnya tidak menutupi semua elemen monopolnya ini, maka ini antenanya adalah omnidirectional. Jadi untuk perangkat-perangkat yang mobile, kita butuh antena yang unidirectional. Jadi itu mungkin. Kemudian juga bahwa ini antenanya adalah ultra wideband. Jadi artinya adalah bandwidth-nya sangat lebar ya. Jadi kalau antena standar ini bandwidth-nya sempit. Mungkin Anda sudah simulasikan dengan IE3D atau CST. Bandwidth itu kita lihat di min 10 dB ini. Kalau bandwidth-nya lebih dari 500 Hz, 500 mega ya, itu kita sebut dia ultra wideband. Nah, tapi kalau di bawah itu, maka kita sebut dia antena yang narrowband. Oke, jadi simulasinya nanti harus menunjukkan ini. Karena ini di bawah min 10 dB-nya adalah dari 3,5 sampai dengan 11. Ini kan sekitar berapa itu? Sekitar 7 giga ya. Jadi ini termasuk antena yang ultra wideband. Jadi maksudnya kita tidak hanya sekadar simulasi, nanti akan ada fabrikasi bahwa ya antena yang sederhana ini bisa menghasilkan antena yang mempunyai bandwidth yang sangat lebar atau kita sebut ya ultra wideband. Jadi nanti bisa dibaca-baca bahwa ultra wideband ini adalah sistem komunikasi mirip dengan Bluetooth, yaitu jarak pendek. Aplikasinya misalkan imaging atau radar. Misalkan radar yang salah satu aplikasinya adalah kalau ada kebakaran, sinyal ultra wideband itu bisa mendeteksi berapa orang misalkan atau di mana posisi orang yang berada di rumah yang kebakaran tersebut.
atau mungkin untuk deteksi tumor, itu digunakan sistem ultra wideband. Banyak yang lain yang perlu dipelajari lagi mengenai sistem ini. Untuk sementara karena target kita adalah desain, ya desain antena ini nanti seperti ini. Jadi kalau ini tadi adalah narrowband, kemudian tadi ground-nya full, maka dengan memotong ground ini menjadi parsial atau sebagian, tidak menutupi monopolnya ini, maka akan membuat antena ini menjadi ultra wideband. Jadi sambil simulasi, sambil mengamati juga. Jadi antena ini nanti kalau Anda bikin full ini, ground-nya, maka dia akan menjadi narrowband nanti. Kemudian terkait dari tugas ini ukurannya sudah ada semua. Panjang PCB-nya adalah 3x3 cm. Nah, jadi kemudian panjang ini adalah sudah diketahui, ini juga sudah diketahui. Jarak ini juga sudah diketahui. Panjang ini berarti sama juga dengan panjang ground yang di baliknya ini. Jadi ground-nya ini yang L1 tadi ya, sama dengan depan dan belakang. Kemudian yang belum ada lebar saluran microstripnya. Jadi ini disamakan dengan ini. Bahwa di sini dijelaskan jarak antara slot tadi adalah 3 mm. Jadi ini terpisah 3 mm dan ini kita samakan saja, lebar ini adalah 3 mm. Oke, jadi untuk mendesain ini kalau diikuti dua video ini, nah saya rasa tidak ada lagi masalah dalam mendesain ini. Jadi di kedua video tersebut kalau Anda sudah simak, maka mendesain, ya ini yang agak sulit kan ini, mendesain tapered side-nya ini, yang sisi miringnya ini. Ini ada di video yang berapa tadi? Ya pokoknya ada di salah satu video tersebut. Dia meng-cut saluran microstripnya menjadi bentuk yang teruncing seperti di sini. Oke, itu untuk yang desain yang pertama. Kemudian ini adalah desain antena MIMO. Jadi kemarin juga ada teman-temannya yang diskusi mengenai antena MIMO. Jadi bedanya sistem MIMO dengan sistem yang bukan MIMO adalah bahwa jika ini ada sekumpulan data, maka data ini akan dikirimkan oleh dua sinyal radio. Ini contohnya dalam MIMO 2x2. Artinya apa? Ada dua antena pada pengirim, ada dua antena pada penerima. Nah, dengan sistem MIMO ini, jadi sekumpulan bit ini akan dikirimkan oleh sinyal yang berbeda. Artinya apa? LF1 dan LF2 ini mengirimkan bit yang berbeda. Jadi dengan 2x2 ini berarti bisa dikirimkan data dengan kecepatan transfer 2 kali lebih cepat kalau dibanding dengan antenanya satu saja, atau sistem SISU kita menyebutnya, single input dan single output. Oke, jadi seperti ini, bahwa sinyal yang dikirimkan di sini bitnya harus sampai ke LF1 ini. Kemudian bit yang dikirim di sini harus diterima hanya di antena ini. Jadi antenanya, bitnya ini akan digabung lagi nanti. Nah, jadi permasalahannya adalah bahwa untuk sistem MIMO, jika LF1 ini menerima sinyal, LF2 ini tidak boleh menerima sinyal yang sama.
Begitu juga sebaliknya. Maka untuk mendesain antena MIMO, bahwa antena ini harus terisolasi dengan antena yang kedua. Sama juga antena pemancar, antena pertama harus terisolasi dari antena yang kedua. Jadi dia tidak boleh menerima sinyal yang bukan seharusnya. Nah, maka di dalam antena MIMO, maka akan ada 2 elemen antena. Kemudian ada dua port. Nah, salah satunya untuk meningkatkan isolasi dari antena itu adalah membuat antena ini mempunyai polaritas yang berbeda. Jadi kalau di kelas A dan D kita sudah ada praktek polarisasi. Jadi kalau polarisasi antena yang dibikin berbeda, maka antena ini tidak bisa menerima sinyal yang polarisasi vertikal, tidak akan bisa diterima oleh horizontal. Jadi salah satunya adalah dengan membuat polarisasinya berbeda. Kemudian sama, ini adalah partial ground plane. Ukurannya juga sudah ada semua di sini. Kemudian untuk meng-cut ini juga saya kira sudah di i3D sudah belajar. Di CST juga sudah ada di video yang tadi. Saya kira ini tidak ada masalah untuk mendesain bentuk antena seperti ini. Nah, kemudian ini juga ada antena MIMO. Nah, sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa antena ini tidak boleh menerima sinyal yang berbeda. Maka salah satunya untuk meningkatkan isolasi antar elemen, artinya isolasi itu antena ini harus terisolasi dari antena ini. Jadi sinyal yang diterimanya tidak boleh sama. Maka salah satu strateginya adalah membuat antenanya saling komplement satu sama lain. Jadi ternyata dengan membuat bentuknya ini saling bertolak belakang, maka ternyata bisa meningkatkan isolasi dari antena. Oke, jadi di sini saya kira juga meng-cut ini sudah ada di video yang pertama tadi. Membuat slotnya ini juga sudah ada di video yang kedua. Jadi saya kira untuk mendesain ini tidak ada masalah. Cuma biar ada proses pengamatan di sini. Untuk antena ini kan sebenarnya Anda akan desain sebuah persegi bentuknya seperti ini. Kemudian sebuah feed line. Nah, coba tanpa ada tapered side-nya ini atau sisi miringnya ini, Anda simulasikan dulu. Jadi nanti Anda akan dapatkan respon yang S11 yang berbeda. Jadi kalau Anda ini bikin full ground-nya, pasti ini akan nanti ya sempit bandwidth-nya. Dengan menambah ini, maka dia akan menjadi lebar. Jadi sambil simulasi, sambil mengamati juga bahwa oh ternyata masing-masing ini ada fungsinya. Ini slot ini ada fungsinya, bisa Anda baca di buku. Kemudian tapered side ini juga meningkatkan matching impedansinya antara saluran dan antena. Jadi itu termasuk bagian yang harus diamati. Jadi untuk ini juga bisa Anda uji tanpa ini dengan adanya ini. Di jurnal biasanya juga dijelaskan. Jadi ini harus diamati. Ketika antenanya menjadi seperti ini, ditambahkan satu slot, tambahkan 2 slot seperti ini, akan menghasilkan band notch namanya ini. Jadi artinya apa? Antena ini berfungsi dalam sistem ultra wideband, tetapi bisa mereject beberapa aplikasi. Misalkan ini ada WiMAX, di sini ada wireless LAN di frekuensi 5 ini ada WiMAX, di sekitar sini ada wireless LAN. Jadi karena dia beroperasi dari operasi yang lebar, maka antena ini juga harus berfungsi sebagai filter. Nah, ternyata apa? Ini yang berfungsi sebagai filter. Kalau di sini belum ada filternya ini.
Karena ini loss semua di antara 3,1 sampai 11, sekian. Ini pun juga belum ada band notch-nya atau belum ada filternya. Jadi ini menarik, ada 3 antena yang sudah kita bagi. Jadi Anda bisa belajar di samping belajar desain, juga mempelajari antena MIMO. Kalau di sini adalah ultra wideband MIMO. Kemudian satu lagi ini juga di posting sama Pak Yulindon. Nah, karena ini ukurannya tidak ada, ya terpaksa jadi kira-kira ya, jadi pakai ilmu kirologi. Ya kira-kira ini 3x3 ini. Ya, sepertinya Anda bisa coba untuk ini, kemungkinan juga ukurannya kemungkinan 3x3 juga, dan ini bagian ini Anda sesuaikan saja. Ya, targetnya adalah ketemu seperti ini. Ya, karena ini parsial, ini kayaknya sudah ultra wideband juga ini. Nah, jadi EBG yang dimaksud itu adalah bagian ini. Sambil dibaca juga. Ini quarter wave, jadi ini adalah 1/4 panjang gelombang panjangnya. Kemudian ini ada apa namanya di sini? Electromagnetic band gap. Jadi sama, targetnya adalah menghasilkan antena di 2,4 sekian ya. Nah, cuma kan ini ukurannya tidak ada. Anda bisa gunakan FR4. Kemudian untuk ini bahannya adalah Roger. Karena nanti mau dipabrikasi, silakan ganti juga dengan FR4. Jadi ini TA kelasnya yang lalu, dan ini cukup bagus hasilnya. Ya, jadi seperti itu. Kemudian Pak Yu mengasih sampai 20 Desember, ini kelamaan menurut saya. Jadi silakan dimanfaatkan. Harusnya kalau menurut saya minggu depan harus sudah selesai sebenarnya. Karena tidak lama kalau benar-benar dipelajari. Ya tidak sampai 20 hari bikin desain ini ya. Jadi kalau diikuti videonya, ya apa namanya itu, ya tidak akan sampai 10-20 hari ya, keterlaluan kalau mendesain ini 20 hari. Tapi tidak tahu Pak Yu kasih sekian ya. Akhirnya nanti takutnya malas-malas nanti tidak selesai desainnya. Jadi nanti akan kita prioritaskan juga, nilainya akan lebih baik. Kalau yang udah bawa antena desainnya minggu depan, ya berarti kita beri nilai lebih, ya kita urut lah ya. Siapa yang selesai duluan maka nilainya paling tinggi. Saya kira itu. Ya silakan di. Kemudian ini juga ya mestinya karena ini sudah ada pengukuran dan sudah ada simulasi, bukti Anda bisa mendesain. Kalau Anda ketemu kurva yang sama, ya berarti Anda sudah lulus menggunakan CST ya. Jadi saya kira itu. Ini sudah saya coba. Ini juga sudah saya coba. Kemudian video 2 itu juga sudah saya coba.
Enggak lama Pak itu. Nah ini memang belum. Saya coba nanti juga kita sama-sama coba. Karena tugas Anda ini, enggak tahu Pak Yu mau suruh pilih salah satu, saya enggak tahu juga tadi. Silakan dipilih mana yang akan dikerjakan. Saya kira itu saja. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau enggak kita tutup.